Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One. Memang beda. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu lokasi wisata alami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan sebutan Bislab atau Bisiang Laboro. Untuk mengakses lokasi wisata alam ini, pengunjung harus menempuh perjalanan dari kota Maros dengan menggunakan kendaraan selama kurang lebih 30 menit. Di sepanjang jalan Poros Maros Bone, kita akan disuguhkan dengan pemandangan perkampungan setempat serta rindangnya pepohonan yang menjadi pengantar menuju ke lokasi. Dari kejauhan bentangan pegunungan Kars yang ada di Kabupaten Maros sesekali menjadi pemandangan yang indah dapat kita jumpai ketika berkunjung ke sini. Berpetualang di alam terbuka sepertinya menjadi jawaban dalam mengisi waktu luang Anda. Apalagi untuk melepas kepenatan pikiran di tengah padatnya aktivitas. Di Kabupaten Maros ini, objek wisata alam Bisiang Laboro menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang berjiwa petualang. Hal tersebut karena nuansa alami masih sangat kental ditemukan di tempat ini. Selain itu, tempat ini juga merupakan habitat keberadaan kupu-kupu. Tempat ini merupakan kawasan wisata alam resort Patunuang yang lebih akrab dikenal dengan nama Bislab atau Bisiang Laboro. Selain keunikan dari keberadaan batu yang menyerupai perahu, juga terdapat sungai dengan hiasan bebatuan di bawah tebing pegunungan Kars yang membentang sejauh mata memandang. Tidak ketinggalan keberadaan kupu-kupu yang terus berkembang biak karena potensi hutan yang masih sangat alami terdapat di tempat ini. Di sepanjang sungai dengan hiasan bebatuan kerap kali dijadikan objek wisata arung jeram oleh beberapa pengunjung. Karena potensi air sungai cukup deras menjadi faktor pendukung untuk menyalurkan hobi mereka. Bisiang Laboro dalam kawasan wisata alam Resort Patunuang menyajikan beragam sensasi alam. Dimulai dari keriuhan air sungai, tebing kars yang menjulang tinggi, gua, serta hewan endemik langka yang sering pula kita jumpai di tempat ini.
beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Sudioso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang-kuntung nganggur terus. Kami nak tanah ya, keneng kok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan manusia. TV One memang beda. Saya bikin boneka berdasarkan si Hamid. Kita kasih nama siapa? Udah namain aja Pak Oga. Tino kan selalu ngomong bagus. Itu sebetulnya nilai positif yang dikeluarkan. Pak Jokowi pasti kita tidak bisa lupa tentang baju kotak-kotak itu. Dipublikasikan, muncul di media kan. Saya kayak dapat berkah. TV One memang beda. Yang dulu Pak, yang batu itu di Bislat itu yang dulu itu kata orang tua, saya pernah dengar, ini lautan ini, Sabaku sambung dengan lautan ini Pak, jadi luas anunya di sini waktu itu, yang dulu itu, jadi air besar di sini Pak. Di tempat ini juga tersimpan sebuah cerita tentang keberadaan batu besar yang menyerupai perahu. Hal inilah yang menjadi cikal bakal penamaan tempat wisata ini yang berasal dari bahasa Makassar dengan sebutan Bisiang Laboro yang berarti perahu karam. Yang konon masyarakat sekitar meyakini keberadaan batu berbentuk perahu tersebut merupakan perahu dari saudagar Cina yang datang ke Makassar. Yang konon katanya daerah ini adalah merupakan daerah perairan. Ya orang dulu itu ada kapal dari sana Pak. Iya mau menuju ke sini. Menuju ke Makassar. Iya ke Makassar dia. Jadi waktu itu dia sementara di perjalanan Pak. Ada dia lihat lewat.
di air itu. Jadi ada sementara dia lihat, orang dulu katanya jangan takabur. Iya, jangan takabur karena orang dulu itu tidak bisa terlalu banyak bicara masalah kesombongan maksudnya. Nah, waktu itu orang tidak yakin, langsung ada lewat kayak apa ini sampah-sampah lah, daun, nah, langsung dia tabrak itu waktu itu karena dari kesombongan, Pak. Jadi langsung di situ tak kancing dia punya kapal itu. Ya. Artinya ini yang pemilik kapal siapa Pak sebenarnya dulu? Itu pemilik kapal itu orang Cina katanya yang dulu itu. Saya dengar. Itu datang kemari? Iya, datang kemari. Itu konon katanya itu dalam rangka apa Pak? Dia datang kemari? Ya? Konon katanya dia kemari itu dalam rangka apa Pak? Itu rangka saya dengar itu pernah saya dengar itu dengan pengantin Pak. Iya, pengantin dia antar itu. Pengantin Pak dia antar. Itu di perahu itu jadi sementara jalan Pak begitu. Karena kesombongannya sampai itu karena namanya takabur. Iya takabur. Nah, di situ langsung tak kancing jadi batu dia. Kalau asal kata Bisiang Lak Borok sendiri Deng, itu dari mana sebenarnya? Itu bahasa apa? Justru itu tak bisa Lak Borok itu kepanjangannya itu biasa takabur. Iya, jadi bahasa Makassarnya itu bislat. Iya, bisa labor. Perahu ya, Deng? Perahu terdampar. Iya, perahu Biseang, Makassar. Biseang kalau bahasa ceritanya lah Malik Kundangnya itu. Ya, itu Deng. Cerita Malik Kundang itu. Objek wisata Bisiang Lak Borok ini kerap kali hanya dikunjungi oleh para penggiat alam bebas yang biasanya melakukan aktivitas camping dengan mendirikan tenda atau sebagai lokasi untuk latihan olahraga panjat tebing. Ya, fasilitas dari pemerintah untuk akses jalan sudah baik kan. Cuma beberapa sampah yang masih menumpuk di belakang ini. Dan mungkin apalagi ya, mungkin kalau untuk perhatian untuk pemerintah mungkin promosinya saja barangkali. Promosinya ya. Untuk pengunjung sendiri Bang, kan artinya banyaknya sampah ini di tempat ini, itu kan karena banyaknya juga pengunjung yang masuk. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Ya mungkin ada salah satu dinas terkait barangkali yang sosialisasi tentang bagaimana sampah ini oleh pengunjung untuk tidak sembarang membuang. Mungkin dengan mempersiapkan kantong plastik ke masing-masing kan untuk dia bawa keluar dan disiapkan mungkin tong-tong sampah di depan karena di sini kan ada tong sampah juga, sampah ya. Jadi meski demikian, objek wisata ini kerap kali hanya dikunjungi oleh para penggiat alam bebas. Minimnya perhatian pemerintah terkait pengelolaan objek wisata ini juga tidak luput dari perhatian para pengunjung. Seperti halnya dalam pengelolaan sampah di sekitar tempat ini.
menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya, karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total. Kita tetap melakukan penyelaman dalam rangka investigasi. Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gitu. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka lama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kelompok Kurdi dilaporkan kerap menyerang sejumlah infrastruktur sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Turki. Everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. America never stopped being great. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Selain lokasi untuk menikmati panorama alam, Bisiang Laboro juga menawarkan kesejukan air sungai yang berada di sekitar batu besar yang menyerupai perahu ini. Tempat ini kerap dijadikan lokasi untuk memanjakan tubuh para pengunjung dengan bermain ataupun berenang di dalam sungai. Sejuk aja sih, suasananya kayak gimana gitu kan, beda kalau kota mah. Oh, enak ya buat ini, enak buat wisata kayak petualang begitu. Alam banget, awannya juga masih sejuk parah. Sudah berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Baru pertama kali? Ya kebetulan kemarin dari Jakarta terus main ke sini. Oh gitu ya.
Tidak ketinggalan kecantikan kupu-kupu liar yang akan menemani Anda menikmati alam di siang Laboro. Karena memang kupu-kupu di lokasi ini masih sedikit lebih jinak dari kupu-kupu di tempat lain. Meskipun lokasi wisata ini belum dikelola dengan baik, namun objek wisata alam di Siang Laboro justru tetap saja ramai dikunjungi oleh para wisatawan setiap minggunya. Hal ini lantaran suasana alami dan udara sejuk semakin menjadi barang langka bagi manusia kota. Udah bawa, apa gitu keren semua itu. Tadi buat kali tadi. Di tempat ini para penggiat alam bebas juga kerap kali melakukan aktivitas seperti olahraga panjat tebing, susur goa, atau hanya sekedar berkunjung untuk bersantai di akhir pekan. Bagi Anda yang ingin menikmati liburan bernuansa alam di akhir pekan, tidak ada salahnya jika Anda mengunjungi tempat ini. Warga di Jakarta sudah sejak dini hari mendatangi berbagai tempat menyaksikan gerhana matahari total.
Labora yang didampingi oleh istrinya langsung dijemput oleh petugas Kementerian Hukum dan HAM serta anggota Brimob bersenjata lengkap. Siapa pemilik sampah bungkus kabel yang ditemukan di sepanjang gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta? PU udah lapor polisi kok, aku nggak mau pusing kayak gituan. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia. TV One memang beda.